kesedihan daripada korban. Pengakuannya ke kami adalah bagaimana kemudian seseorang yang terdekat begitu. Tidak semudah itu kita kemudian memberikan seperti mematematikkan gitu. Kalau kamu begini kan harusnya begini. Kalau kamu begitu kan harusnya begitu gitu. Enggak semudah itu memang. Kalau dari sisi pengakuan korban yang kita sudah dengarkan bersama seperti itu. Iya, tadi juga Bu Bida kan mengatakan di situ korban mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Jadi kalau dia teriak gitu, kemungkinan akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan antara suami maupun pelaku pada saat tersebut. Nah, apalagi kan itu sepengetahuan saya di lokasi itu sungai dan sangat gelap tanpa lampu, dan ibarat kalau kita mau memejamkan mata itu tidak bisa melihat apa-apa gitu. Bahkan jam 7 malam pun sudah sangat gelap gulita gitu. Nah, tentunya korban tidak bisa atau tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling dia seperti itu. Dan Mas Sudiani kan sudah lihat juga TKP-nya kan, sangat menakutkan. Ada kemudian juga patung siwa yang dimana kemudian bagi korban itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Apakah saat ini kemudian saya melakukan apa ini, saya ini kesini untuk apa gitu. Jadi perdebatan-perdebatan itulah yang sebenarnya sibuk untuk dijawab begitu, tetapi tidak kemudian bisa juga dia bahasanya harus bertahan, sekuat mungkin harus melawan begitu saja. Jadi perlawanan diri sendiri gitu, padahal harusnya ada suami yang membantu dia, tapi juga toh dia tidak mampu untuk meminta bantuan itu karena ketakutan yang luar biasa. Nah, teman-teman yang menyaksikan atau menonton episode kali ini, waktu ini atau sebenarnya kasus ini pertama kali dilaporkan atau diketahui oleh publik ketika diangkat dalam sebuah liputan khusus oleh teman-teman jurnalis di IDN Times. Nah, saya juga sempat melakukan penyusuran ke lokasi, dan itu memang lokasi itu sesungguhnya adalah tempat suci ya. Jadi ketika jam 7 malam itu sudah amat sangat gelap gitu. Ibaratkan kita memejamkan mata, jadi sama sekali tidak bisa melihat apapun. Dan pada tahun kejadian itu berlangsung, di sana belum ada lampu atau penerangan yang dipasang oleh masyarakat setempat. Dan lokasinya itu pun berada di bawah jembatan. Jadi bisa dibayangkan betapa sunyi, sepi, apalagi dikelilingi oleh rimbunan pohon-pohon yang sangat lebat ya. Nah, kita bisa membayangkan betapa syoknya korban, terlebih peristiwa itu terjadi di tempat persembahyangan bersama orang yang sangat diyakini sebagai sosok yang begitu mulia seperti itu. Nah, saya dengar juga Bu Budaya, trauma dan rasa takut ini semakin mengikis psikologis maupun fisik korban ya. Dan dalam hal ini apa yang disampaikan oleh suami korban di awal, di mana justru menyalahkan korban, itu juga cukup mengundang atau memberikan kontribusi pada rasa trauma korban. Nah, itu apakah benar atau mengapa hal itu bisa terjadi? Memang sangat itu hal yang luar biasa sebenarnya, yang dirasakan kesedihan daripada korban
pengakuannya ke kami adalah bagaimana kemudian seseorang yang terdekat begitu di awal memang suaminya dan mengaku juga kepada saya, dan itu adalah sebuah kesalahan yang luar biasa diakui oleh suaminya, adalah mengatakan kepada istrinya, mengapa tidak berteriak, mengapa tidak melawan. Itu suaminya pun bertanya awalnya ya. Iya. Nah, artinya dalam kondisi hanya sajalah tidak di gini, suaminya memang agak sedikit halus begitu. Bahasa kasarnya bodoh sekali begitu, tidak melakukan perlawanan di saat seperti itu gitu. Jadi hal ini sebenarnya yang paling dirasakan menyakitkan bagi perempuan, dan memicu lagi, menambah lagi kesedihan dan tingkat sangat sedihnya lah, depresinya korban sebenarnya begitu. Jadi tetapi di kemudian hari suaminya merasa kemudian sadar bahwa apa yang dia lakukan terkait dengan ketidakpercayaan kepada istrinya itu ada sebuah kesalahan yang luar biasa. Maka itulah pada saat kemudian kesiapan daripada korban, kemudian korban meminta kasus ini harus dilanjutkan karena juga merasa kebersalahan dari suaminya menyalahkan istrinya, maka itulah kemudian dukungan penuh itu mulai diberikan oleh suaminya. Dan saya sangat berbangga kepada suaminya karena kemudian menyadari dan kemudian memberikan dukungan yang besar kepada istrinya. Ya, itu perlu berapa lama ya Bu Budaya hingga kemudian suaminya paham bahwa apa yang dia lakukan di awal dengan menyalahkan korban ternyata menyumbang stres juga pada korban tersebut? Apakah pemahaman itu diberikan oleh psikolog psikiater atau bagaimana? Sebenarnya itu karena memang artinya suaminya melihat bahwa konsisten lah istrinya, istrinya ingin membicarakan kasus ini, ingin kemudian apa yang harus dilakukan kepada kasus ini, ayo kita kemudian perjuangkan, entahlah itu kemudian damai atau apalah, ayo kita coba itu. Jadi kegigihan daripada istrinya itulah yang menyebabkan dia, oh ya, ini sesuatu yang ternyata ini istri harus didukung begitu. Jadi bisa dikatakan sangat penting bagi anggota keluarga untuk mendengarkan gitu. Apabila misalnya ini ada anggota keluarganya yang menyampaikan dia mendapatkan perlakuan tidak pantas atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual dari seseorang. Meskipun itu sebenarnya adalah sosok yang dengan posisi sangat tinggi ya, meskipun jabatan maupun di dunia spiritual. Jadi alangkah baiknya keluarga itu mendengarkan terlebih dahulu dan tidak melakukan judgement atau penghakiman begitu saja gitu ya. Kami juga yang terus-menerus mengatakan bahwa itu adalah hasil perkataan dan juga sikap suami yang memang juga menyumbang depresinya dan kesedihan istrinya gitu. Padahal saat itu suaminya tidak sadar ya. Belum sadar sebenarnya. Ya? Jadi dukungan penuh itu kan memang kita seringkali beritahu bahwa itulah juga gitu. Cuma ya karena kan istrinya walaupun kemudian sudah dilaporkan, itu ada sisi di mana juga belum sedemikian masih juga bergolak gitu kepada dirinya, kepada suaminya, benarkah ini kemudian kasusnya akan didukung saya begitu. Masih ada ya. Terkait dengan proses hukumnya ini Bu Buda, ketika WCC masuk mengawal dan mendampingi korban, apakah ada kendala yang dialami dalam prosesnya? Walaupun tadi Bu Buda mengatakan ya sudah berulang kali bahwa dalam hal ini yang ditekankan adalah perbuatan pelaku, bukan siapa pelaku atau posisi pelakunya.
Nah, tapi kemudian di fakta di lapangan kadang kan tidak bisa dipungkiri ketika pelaku atau itu adalah seorang sulingge yang terjerat kasus seperti ini, pastilah ada benturan atau penolakan gitu. Nah, bagaimana Bu Buddha kendalanya? Bagi dia kan begini kemudian berpikirnya. Nah, terutama korban kan mengatakan kepada saya kan merasa tidak sekuat itu ya Bu Budo, kalau kemudian kok keluarga saja sudah mempersalahkan saya gitu. Tapi saya memang beretika untuk meneruskan kasus ini, cuma masih saja terganjal apakah benar ini nanti keluarga saya akan mendukung begitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Ya, itu pengakuan korban. Memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan itu dukungan keluarga, terutama juga suami kan. Kalau di polisi teman-teman polisi sangat kooperatif. Saya harus jujur mengakui itu. Justru kooperatif sekali. Tapi kemudian memang ada mekanisme bagaimana kemudian penanganannya itu lebih kepada mempertanyakan sedetail mungkin apakah ini kemudian dia itu di PHD itu seperti apa posisinya begitu. Jadi berkoordinasilah pihak aparat kepolisian dengan pihak PHDI. Kemudian sampai lahirnya Paruman Agung. Pertemuan PHDI se-Bali itu untuk membahas ini gitu. Jadi hal-hal detail itu juga dilalui oleh pihak aparat penegak hukum, dan saya juga waktu itu apresiasi sekali terkait dengan Dharma Hindu Indonesia Parisudo Hindu Dharma Indonesia kelegalitasan para sulingge itu. Jadi kami harus juga jujur mengatakan bahwa pihak aparat penegak hukum, semua pihak itu yang mengawal kasus ini memang sangat luar biasa kooperatif, sangat care kepada korban. Jadi kami harus jujur mengatakan itu. Itu juga merupakan motivasi bagi korban untuk kemudian gigih memperjuangkan kasusnya. Seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu takut ya, misalnya kalau membawa laporkan itu dan merasa bahwa tidak akan direken oleh polisi. Kan ada kemudian pikiran-pikiran korban, apakah benar nanti polisi mau merespon, apakah jaksa dan hakim seperti apa. Terbukti kami bekerja sama dengan para aparat penegak hukum lainnya, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, dan dari para hakim gitu, majelis hakim yang menangani perkara ini, dari Pengadilan Negeri Denpasar, benar-benar sangat luar biasa mengawal kasus ini gitu. Nah, saya ingin menegaskan lagi sekali terkait hambatan itu. Tapi kendala mungkin yang dialami oleh tim LBH Bali WCC atau hambatannya apa itu Bu Buddha? Yang hambatan terbesar itu dari korban sebenarnya. Justru dari korban. Karena korban dalam kondisi memang depresi berat, yang memang harus menjadi tanggung jawab besar dan kerja keras LBH Bali WCC kan bagaimana membuat korban bicara di depan persidangan itu. Nah, step by stepnya itu memang sangat melelahkan karena LBH Bali WCC paham sekali kondisi korban. Dia dalam kondisi sangat depresi. Kemudian juga itu memang juga belum kita tidak akan waktu itu tidaklah publish begitu, tidak mungkin publish begitu. Tidak pernah disampaikan tidak. Bagaimana korban dalam kondisi sangat depresi sampai kemudian menyerang pendengarannya. Itu pendengarannya rusak gitu. Beberapa kali keluar masuk THT. Kemudian juga akhirnya kita memutuskan memang melakukan peradilan semu di sekolah paralegal LBH Bali WCC. Maaf sedikit Bu Buddha,
Apa itu peradilan semu? Bisa dijelaskan untuk teman-teman? Peradilan semu adalah tahapan di mana kita berproses seperti di pengadilan, jadi bermain peran itu. Jadi seluruh pengacara LBH Bali UCC berkumpul, kita mengambil peran masing-masing, berbagi peran. Itu ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi pengacara terdakwa, kemudian bagaimana kami ada yang menjadi pendamping nanti di mana berposisi, kemudian teman-teman pengacara lain juga berposisi sebagai hakim gitu. Jadi seakan-akan sudah sidang. Iya, gitu sidang. Jadi karena kami ingin mempersiapkan, sangat menakutkan memang gitu, karena mengingat kondisi korban memang kami melakukan itu agar sedikit tidaknya korban nanti bisa mempunyai gambaran yang sangat penting, kisi-kisi pertanyaan hakim seperti apa, kisi-kisi pertanyaan jaksa bagaimana, kemudian kisi-kisi pertanyaan terdakwa seperti apa. Nah, yang paling memang kemungkinan besar pertanyaan terdakwa akan seperti ini itu memang kami sudah prediksi akan membuat korban shock berat. Nah, maka beberapa kali memang korban pingsan begitu pada saat peradilan semu gitu. Itu memang hal yang berat bagi kami memang untuk mengkondisikan korban ke persidangan itu. Dan bersyukur sekali kami itu sangat mendebarkan, sangat menakutkan. Pada saat sidang itu korban bisa melalui dengan sebaik mungkin, bahkan kemudian sambil berseloroh korban mengatakan lebih berat memang di posisi peradilan semu, karena kami memang ingin mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Ketakutan kami memang agak sangat menakutkan sih kalau kemudian korban pingsan atau seperti apalah itu.